Oke, selamat malam guys. Di sini perkenalkan, nama saya Tulus Widodo. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi seorang engineer. Jadi pertama-tama, etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika profesi engineering atau insinyur itu untuk membantu pelaksanaan sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi. Diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional itu di bidangnya berupa kode etik profesi. Oke, jadi ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi tersebut. Adapun 7 tuntunan sikap etika profesi yaitu insinyur Indonesia itu senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, insinyur Indonesia itu senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya, jadi tidak bekerja tidak berdasarkan kompetensi yang dia punya, itu enggak bisa. Dan insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak yang belum bisa terus itu dadain itu nggak bisa. Dan insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Dan insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi yang dia miliki. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya, jadi selalu diemban kemampuan. Saya berikan contoh tentang pelanggaran kode etik dalam suatu bidang. Bila ceker mengeluarkan barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang sesuai dengan surat jalan atau melebihi kuantiti karena hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadinya, seorang ceker tidak mengikuti SOP yang sudah dibuat tentang keselamatan kerja seperti mengangkat barang ini, terus membelokkan barang, semua contohnya mengangkat barang ini rusak-rusuk sehingga barang tersebut jatuh kan rusak. Pengangkutan barang memakai kren yang melebihi kapasitas barang yang akan membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi kapasitasnya 500 kilo, jadi dikasihnya 600 kilo itu kan cukup sebenarnya membahayakan dirinya. Sekalian memakai sepatu biasa, padahal sudah tahu peraturan tentang pemakaian sepatu safety yang diwajibkan. Sekarang apalagi maraknya kasus COVID nih, tidak memakai masker dalam bekerja. Terus apabila atasan sedang bicara dengan karyawan, ada yang masih asik ngobrol, tidak mendengarkan arahan, pokoknya suka hati dah, atau pembahasan yang sudah dibicarakan oleh atasan itu enggak didengarkan. Jadi untuk seorang karyawan yang baik, yang kerja dengan sesuai apa yang menjadi tanggung jawabnya, supaya tidak terjadi miss atau kekurangan barang pada saat audit, sehingga tidak merugikan perusahaan dan rekan kerjanya. Biasanya kalau kayak gitu kan barang kurang jadi tanggung jawab bersama kan, otomatis yang dapat keuntungan satu orang, yang rugi pas audit kekurangan barang nalangin banyak orang, satu tim lah pokoknya. Dan dalam bekerja kita juga harus mementingkan keselamatan dengan mengikuti peraturan yang ada, dengan memakai sepatu safety, memakai masker. Itu kan sebenarnya untuk diri kita sendiri dan
menjaga kesehatan satu tim. Apalagi di tengah pandemi COVID kayak gini kan diwajibkan harus ikutin 3M. Dan apabila waktu rapat itu karyawan harus mendengarkan, itu yang baik itu mendengarkan instruksi apa yang dibicarakan, apa yang jadi poin penting, biar tidak ada terjadi miskomunikasi. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas dan kurang paham, berikut saya rangkum berupa tulisan di video ini juga guys. Selamat membaca dan menyaksikan. Nah, gimana guys, sudah membaca, sudah menganalisa dan memahami mungkin tulisan yang tadi ya guys di video ini. Jadi dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaan. Itulah sedikit materi etika profesi yang saya bisa jelaskan. Semoga dapat bermanfaat guys. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak mungkin ya guys. Terima kasih. Bye.